ini ya, kita kasih contoh beberapa brand yang kita bedah personality-nya itu kayak gimana brandnya. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dania, dan hari ini aku akan ditemenin sama Mas Randy. Halo Mas Randy. Halo Dania. Iya, kita podcastnya balik online lagi nih Mas. Iya nih, pandeminya lagi naik lagi ya. Iya, kan kita jadinya lebih banyak habisin waktu di rumah kan ya. Nah kalau biasanya Mas Randy tuh kalau lagi senggang tuh pernah nggak sih ngeliatin Elevate Podcast yang sebelum-sebelumnya? Iya, nonton sih, sering nonton juga sih di YouTube. Iya, kan kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu tuh kita sempat bahas tentang jenis-jenis branding nih. Ada yang personal branding, corporate branding, dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan basicnya branding nih. Kebetulan kita emang berkecimpung di dunia branding dan marketing juga kan. Nah kali ini tuh kita membahas poin penting lainnya yang juga penting banget untuk bisa membangun brand itu sendiri. Nah itu salah satunya adalah brand personality. Itu sebenarnya kayak mungkin misal kalau kita nyari temen nih atau nyari pasangan gitu kan, kita juga pasti ngelihat dari karakternya mereka gitu kan. Oh anak ini, aku mau cari yang fun nih, yang sefrekuensi sama aku gitu kan, atau enggak yang dewasa, yang serius, yang mature kayak gitu-gitu kan. Nah begitu juga dengan brand yang pastinya juga karakter ini penting banget dalam membangun sebuah brand gitu. Iya. Jadi emang sebuah brand tuh juga emang harus punya identitas, punya ciri khasnya gitu kan. Iya. Jadi emang brand personality itu ibaratnya kayak kepribadian dari sebuah brand gitu. Jadi itu tuh bisa membuat konsumen merasa lebih dekat gitu loh dengan brandnya. Jadi brandnya ini bisa lebih mudah diingat, terus bisa jadi salah satu penentu buat kesuksesan bisnis juga sih. Kalau punya personality yang kuat gitu. Tapi ya untuk kayak tadi kan kita udah ibaratin sama mungkin kita sama teman kita mengenali karakter teman atau pasangan atau customer bahkan atau klien gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk definisinya brand personality sendiri itu apa ya? Jadi brand personality itu sebenarnya adalah kayak karakteristik gitu loh, atau ciri khas yang melekat dari sebuah brand gitu. Jadi misalnya ya kayak jadi kalau brand personality itu kayak suatu hal yang bisa meningkatkan nilai dari sebuah brand itu sendiri sih. Jadi kayak karakter atau bagaimana si brand ini tuh menampilkan diri gitu ya, kalau istilah kayak menampilkan diri ke audiensnya atau ke customernya kayak gitu. Yang sesuai sama targetnya gitu ya. Jadi emang tujuannya punya brand personality itu kayak biar brandnya ini lebih dekat gitu dengan konsumennya kayak gitu. Dan juga untuk brand personality sendiri ya, kalau misalnya tadi diibaratkan lagi sama manusia nih, kita sebagai manusia kan juga pasti ada beberapa poin-poin karakter kita tuh apa aja sih gitu kan. Nah begitu juga sama brand personality ini ada 5 elemen utama atau tipe-tipe yang biasa umumnya itu dipecah lah ya, dan di breakdown dari brand personality ini. Ada excitement, ada sincerity, ruggedness, competence, sama sophistication. Dan dari situ juga dari kelima itu juga bisa diperdetail lagi gitu ya, karakternya gitu. Jadi kayak bisa bold atau casual, elegan, terus apa lagi gitu, playful gitu. Jadi bisa playful, jadi bisa dipecahnya itu macam-macam gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari brandnya itu sendiri juga sih.
Iya sih, dan breakdown itu juga karakternya banyak juga ya. Pasti karena brand kan juga banyak nih, dan masing-masing istilahnya mungkin brand personality traits-nya itu juga breakdown itu sampai ada banyak karakter gitu. Nah, terus kalau brand personality ini sendiri juga sesuatu yang apa ya, penting gitu loh buat sebuah brand gitu, karena yang pertama brand personality itu bisa buat pembeda gitu dari kompetitornya. Jadi kayak tadi sempat kita bahas juga ya, kalau punya brand personality yang kuat itu bisa jadi kayak ciri khasnya sendiri, dan itu Ya, betul. jadi apa ya, poin keunggulan gitulah kalau dibandingkan sama kompetitor gitu. Terus selain itu juga bisa menentukan konteks. Nah, selain itu juga brand personality ini bisa buat menentukan konteks. Jadi kayak kita ingin menyasar segmen pasar yang mana gitu. Jadi kalau kalau segmen pasarnya misalkan anak muda gitu ya, kita Ya, bisa pakai brand personality yang lebih fun, lebih playful kayak gitu, lebih playful ya. casual. Kalau misalkan target marketnya lebih yang dewasa gitu. Dewasa. Jadi kita menyesuaikan personality-nya lebih ke mungkin elegan gitu ya, atau mungkin lebih mature kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu juga bisa untuk sarana membangun komunikasi yang konsisten dengan konsumen gitu. Jadi si brand personality ini bisa buat kayak apa ya, biar konsumen itu ingat gitu loh sama produk kita atau sama sesuatu yang kita tawarkan di brand itu. Nah, di situ kita bisa membuat komunikasi atau menyusun cara komunikasi yang tepat buat mempromosikan atau memperkenalkan apa ya, produk kita kayak gitu. Yeah. Selain itu juga bisa memperkuat brand story-nya gitu. Jadi kayak apa ya? Ya ini brand itu kan pasti punya story ya, yang ya, cerita di balik brand itu ya. Nah, itu bisa buat untuk memperkuat juga sih. Nah, terus ya kalau untuk membangun personality sendiri ya, kalau kita nih sebagai manusia ya, biasanya tuh kalau untuk membangun karakter atau personality itu bisa dari mungkin dipengaruhi lingkungan sekitar, circle pertemanan kita gitu kan, apa yang kita tonton, apa yang kita baca dan lain-lain. Nah, kalau untuk brand sendiri untuk membangun membangun brand personality dari suatu company atau produk. Nah, itu ada beberapa cara-cara juga yang bisa dilakuin ya. Yang pertama pasti kita tuh harus benar-benar mengenali brand kita itu kayak gimana. Untuk kayak misalnya visi misi yang mau dicapai, terus core value atau inti dari brand kita itu apa gitu kan. Terus siapa aja target customer atau target market kita tuh siapa aja gitu, kita harus benar-benar udah memahami itu gitu kan. Dan juga yang kedua mempertimbangkan untuk brand tone sama brand voice-nya. Dan juga pastinya terakhir kita juga harus ngerti juga sih pesan yang mau kita sampaikan itu seperti apa. Nah, ini juga tadi sempat di-mention sama Mas Randy juga gitu kan, pesannya kita juga pastinya sesuai dengan target market kita nih untuk menyampaikan pesan, komunikasinya seperti apa, terus nanti visualnya seperti apa, itu juga harus sesuai dengan target market dan ya pesan yang ingin disampaikan itu tadi. Iya benar sih, jadi emang cara kita menyampaikan pesan gitu kepada konsumen kita itu juga harus menggunakan apa ya, brand personality yang kuat juga supaya konsumennya tetap apa ya, lebih berkesan gitu lah pesan yang kita sampaikan gitu kan. Jadi nggak cuman kayak ya udah komunikasi biasa aja, tapi tetap ada kesannya supaya konsumen itu tetap ingat gitu sama brand kita gitu. Iya, betul. Oke, mungkin next kita ini ya, kita kasih contoh beberapa brand yang kita ini bedah personality-nya itu kayak gimana brandnya. Boleh. Nah, jadi yang pertama nih ada salah satu atau dua ya, ini marketplace yang paling populer gitu di Indonesia. Ada Tokopedia sama Shopee. Nah, di sini kalian bisa lihat juga nih tampilannya dari sosial medianya, dari logonya gitu ya. Yeah. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat ya, di sini ada, kalau di Shopee itu dia lebih
personality-nya lebih playful, lebih fun gitu ya, Tuh. lebih apa ya, merakyat, terus approachable kayak gitulah. Sementara kalau di Tokopedia ini dia lebih mature, kelihatan lebih mature, lebih modern, terus lebih profesional juga kayak gitu. Ya, Ini bisa betul. dilihat dari Instagramnya ya, pertama bisa dilihat dari Instagramnya, terus mungkin dari iklannya juga yang kadang sering muncul ya kalau kita nonton di YouTube itu kan ada Iya, di. benar-benar. Nah itu bisa kita lihat dari apa, personality-nya bisa dilihat dari situ juga antara dua brand marketplace ini. Sebenarnya ada apa ya, mitos gitu ya, kalau kamu pernah dengar nggak sih mitos kalau Apa tuh? pengguna Shopee itu rata-rata cewek, kalau pengguna Tokopedia itu rata-rata cowok. Kamu pernah dengar nggak? Iya, iya, pernah dengar. Pernah juga dibahas di Twitter kalau nggak salah. Maksudnya kayak jadi perdebatan gitu loh. Kayak anak-anak cewek pada ke Shopee gitu kan, anak-anak cowok pada ke Tokped gitu kan. Nah, sebenarnya ini nggak tahu ya, ini cuma dari menurut aku doang ya, dari personal yang experience-ku sendiri gitu. Mungkin karena aku kalau online shop itu lebih banyak untuk beli produk kayak beauty produk, clothing gitu. Itu nggak tahu ya, kalau di medsos tuh keluar iklan-iklannya, promo-promonya tuh di Shopee gitu kan. Jadi lebih banyak menggunakan Shopee gitu. Sedangkan kalau misalnya produk-produk kayak elektronik atau apa ya, kayak tools gitu, perkakas dan lain-lain itu di Tokped gitu. Juga pernah waktu tuh beli salah satu untuk studio kita, ada meja kecil dan lain-lain, itu tuh belinya di Tokped Furniture juga. gitu ya. Iya, jadi secara nggak langsung tuh ini ya udah tersaring gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, ini kayaknya pasti setiap orang-orang juga punya preferensi yang beda-beda juga. Kalau menurut Mas Randy gimana? Mungkin salah satunya bisa dari situ ya. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu prefer ke entah Shopee atau Tokopedia ya. Tapi emang kebetulan kalau misalkan lagi butuh sesuatu ya nemunya mungkin di Shopee gitu. Jadi mungkin lebih lebih sering pakainya di Shopee. Cuman bukan nggak pakai Tokopedia sama sekali ya. Kadang-kadang kalau emang butuh dan nemu barang yang cocok di Tokopedia ya pakainya di Tokopedia sih. Kalau aku kayak gitu sih ya. Nggak apa ya, Ya, nggak nggak. terlalu prefer ke salah satunya aja gitu sih, sesuai kebutuhan Iya. aku aja. Dan itu mitos ya, itu mitos banget itu. Iya, nggak ada Dan ini kita juga kadang sih, nggak ada iya nggak data base, statistiknya juga. nggak based on gender juga lah ya. Terus juga selain marketplace nih ya, kita ada contoh lain yang mana satu company ini ternyata juga bisa punya brand personality yang beda-beda gitu. Ini salah satunya ada tentang beauty ya, Paragon Corp. Itu kan ada 3 brand nih yang di bawah Paragon Corp yang udah ya terkenal lah ya. Ada Makeover, Wardah, sama Emina. Nah, tiga-tiganya ini kan sama-sama brand makeup nih. Tapi personality-nya tuh kelihatan banget beda-bedanya gitu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat visualnya dari di websitenya atau di ini ya, dari produknya sama visual di media sosialnya gitu. Kalau misalnya untuk yang makeover, ini kalian bisa lihat visualnya di sini guys. Itu lebih ke eksklusif, mature, stylish, bold gitu kan, sophisticated. Kalau Emina itu lebih ke apa ya, personality-nya tuh yang untuk teen, yang cute, colorful, fun, bright gitu kan. Kalau untuk Wardah itu lebih ke elegan, calm, warm, dan model-modelnya kan juga banyak yang hijabers gitu ya. Terlihat kayak kesannya tuh soft sama fresh gitu. Jadi emang si brand personality ini berkaitan banget sama ini ya, target marketnya juga ya. Betul. Hmm. Oke, jadi sebenarnya overall tuh penting banget ya kita untuk sebagai brand owner untuk mengerti, benar-benar mengerti brand personality kita itu seperti apa gitu kan. Yang pasti membuat kayak leave a good impression gitu lah, bisa dikenal baik oleh konsumen atau calon konsumen, dan juga bisa meningkatkan loyalitas ke customer kita juga gitu. Jadi untuk membangun brand personality ini, dia juga brand ini harus intinya menjadi dirinya sendiri gitu, menjadi brand itu sendiri dengan karakternya sendiri. Jadi walaupun misalkan nanti
suatu saat dia ada rebranding gitu ya, dari logonya misalkan ganti atau style ininya ganti, dia tetap bisa punya brand personality-nya tetap kuat gitu, tetap berkesan buat si konsumennya, dan bisa jadi salah satu inti dari brand itu sendiri kayak gitu. Iya, betul. Oke, ya semoga podcast kali ini bisa memberikan insight lah ya buat brand owner atau pelaku bisnis lainnya, pengusaha dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Thank you Mas Randy udah nemenin di podcast kali ini. Ya, thank you. Ya, thank you. Bye. See you on next podcast. See you. Oke, Rapid Squad, finally kita udah bahas tentang brand personality, khususnya 5 elemen dari brand personality, dan beberapa karakter penyusunnya, yang mana banyak banget ya. Nah, nggak hanya sebagai pembeda dari kompetitor, brand personality juga bisa memperkuat brand story dan brand image kamu loh. By the way, sejauh mana kamu mengenal brand kamu? Buat kamu para brand owner, coba dong komen personality dari brand kamu. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!